Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Miftahudin dengan NIM 8581455596. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak Salut Tumbang Titi. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran mikro pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 MI dengan tema menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Istidah dan doaan. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Apakah hari ada yang izin? Tidak. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pelajaran apa? Yang pertama pelajaran kata dan juga kalimat. Bapak minta salah satu siswa ya, akan sebutkan satu kata, satu aja terserah apa aja. Bola. Nah, Bapak minta Nisa, coba buatkan satu kalimat dari kata akar tadi, bola. Iya betul, berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar menyusun kata acak. Ya, menyusun kata acak. Pernah nggak kalian membaca tulisan atau cerita yang tulisannya ngacak? Pernah. Contohnya seperti di layar. Kalau Bapak menyebutkan pasar ibu pergi ke, apakah itu sesuai? Ya. Kenapa? Betul, karena katanya masih acak. Bisa tidak kalian menyusunnya menjadi kalimat yang benar? Bisa. Sebutkan. Bagus. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur penyusun kalimat SPOK dengan benar. Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang padu, runtun, dan bermakna. Yang terakhir, menulis kalimat hasil susunan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, Bapak mau tanya nih, apa itu kalimat? Ada yang bisa menjawab? Ya, Dina? Beberapa kata yang disusun dengan baik. Betul, kalimat itu beberapa kata yang disusun dengan baik, dengan urut sehingga memiliki makna yang jelas. Contoh, di sini ada kalimat acak yang berwarna merah. Ke ibu pergi pasar. Sudah bagus belum? Belum. Yang bagus adalah Ibu pergi ke pasar. ingat diawali huruf besar dan diakhiri tanda titik. Itu yang benar. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan unsur-unsur kalimat. Ya, di kalimat itu ada yang namanya unsur-unsur, yaitu SPOK. Memang terlihat panjang, tapi sebenarnya mudah. Yang pertama, subjek. Subjek itu adalah pelaku atau orangnya. Ya, kalau kita nyebutnya orangnya. Contoh, ibu, adik, anak-anak, terus nama orang, Atar, Akar misalnya ya. Contoh, Atar bermain bola di taman. Berarti pelakunya siapa? Atar. Bagus. Yang kedua, predikat. Predikat itu kata kerja atau apa yang dikerjakan si pelaku. Kalau dari contohnya, pergi, membaca, bermain, minum, tidur, dan sebagainya. Contohnya dari tadi, yang tadi si Arkan bermain bola di lapangan, berarti predikatnya apa? Bermain bola. Bermain. Beda lagi kalau bola ya. Ketiga, objek. Objek itu benda yang dikenai pekerjaan. Maksudnya bukan benda yang kerja ya, maksudnya benda itu yang dipakai. Nah, kalau contoh tadi Atar bermain bola di lapangan, berarti objeknya apa? Bola, betul. Terakhir, keterangan. Keterangan adalah informasi tambahan mengenai tempat, waktu, atau cara. Nah, kalau tempat itu biasanya di sekolah, di masjid, di lapangan, di gereja, terus di pasar. Nah, kalau tadi di contoh si Atar bermain bola di lapangan, berarti keterangannya di lapangan, betul. Lanjutnya kita akan membahas cara menyusun kata acak. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, baca semua kata yang tersedia terlebih dahulu. Jangan asal susun. Ya. Yang kedua, tentukan subjeknya, pelakunya siapa. Kita sudah baca tuh dari awal akhir. Nah, kalian tentukan siapa pelakunya atau subjeknya. Yang kedua, tentukan predikatnya. Tentukan. Nanti kita udah baca tuh.
Udah tahu. Nah, apa yang dilakukan si pelaku? Yang keempat, cari objek dan keterangan yang melengkapi kalimat. Objeknya apa, keterangannya apa? Entah itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Yang kelima, susun sesuai pola SPOK. Lalu cek apakah sudah bermakna. Maksudnya, kalau kalian sudah menyusun, bahasanya udah enak didengar, terus makna dari kalimat itu udah kalian pahami, berarti itu sudah benar. Kalau masih kok ini kata-katanya begini, nah berarti belum sesuai. Yang terakhir, tulis dengan huruf kapital di awal, huruf besar dan tanda titik di akhir. Contohnya kita akan lakukan bersama-sama. Ya, contoh penyusunan kalimat. Contoh 1, kata Aca, membaca buku adik di kamar. Adik itu sebagai apa? Oke, membacanya sebagai apa? Kalau buku? Di kamar. Tapi yang benar diawali huruf besar dan diawali huruf besar dan diakhiri huruf tanda titik. Contoh kedua, kata Acaknya, bermain anak-anak di halaman bola. Kalimat yang benarnya jadi contoh yang kedua, bermain itu sebagai apa? Subjek, objek, predikat, keterangan, predikat. Betul. Anak-anak sebagai apa? Oke, di halaman sebagai bola. Sip, berarti kalian sudah paham. Selanjutnya, latihan mandiri. Yo, Bapak nanti minta 2 orang, siapa yang siap? Yang pertama, susu minum Ani setiap pagi. Siapa yang berani jawab? Iya, Kesia. Ani setiap pagi. Ayo. Enggak. Ani minum susu setiap pagi. Boleh. Pas, siap. Berarti susu itu apa? Subjek, objek, predikat, keterangan. Objek. Kalau Ani? Subjek. Berarti pagi itu keterangan. Karena memberitahukan waktu. Ya, si Ani minum susunya tiap pagi. Betul. Nomor 2, rajin belajar agar harus kita pintar. Ada yang bisa jawab? Aska. Kita harus rajin belajar agar kita Betul. Berarti awalnya hurufnya kecil atau besar? besar. Di akhir harus ngapain? Tambah kata titik. Berarti kalian sudah sudah terakhir. Refleksi dan kesimpulan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat yang benar? Siapa yang bisa jawab? Iya, Dinda. Kalimat yang susunan kata yang sudah benar. Betul. Yang kedua, apa saja unsur-unsur kalimat yang harus ada? Siapa yang bisa jawab? Iya. Iya, apa itu S? P? O? K? Betul. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana langkah menyusun kata acak menjadi kalimat? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Ata. Baca dulu semua tentukan subjek, tentukan predikat, cari objek dan keterangannya. Susun sesuai SPOK. Iya, betul. Dan diakhiri? Diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Betul. Kesimpulannya, kalimat yang benar harus disusun secara runtun sesuai pola SPOK dan diawali huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri tanda titik. Nah, sekarang Bapak akan tulis soal di sini. Jawaban dari saudari Jihan, apakah sudah benar? Sudah. Yakin? Ayo, yakin? Benar atau salah? Secara keseluruhan sudah benar, tapi ada satu yang belum. Apa itu? Titik. Soal yang kedua, ya. Yang dikerjakan saudari Kesia sudah benar. Ya, bagus Kesia. Diawali huruf besar dan diakhiri tanda titik. Apakah SPOK-nya sudah tepat? Adit itu sebagai minum itu? Itu. Dapur itu? Keterangan. Sifat dari belajar menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar itu, yang pertama, kalau kalian mendapatkan soal jadi kalian tidak bingung. Setelah itu kalian bisa membuat cerita, bisa menulis surat dan lain-lain. Jadi surat, misalnya buat suratnya itu bikin ke orang dan orangnya tidak akan kesulitan membaca tulisan kalian. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas mandiri yang harus dikerjakan sekarang.
akan nilai semuanya baik. Ada beberapa anak, 1-2 anak yang masih salah di bagian titiknya. Ya, nanti Bapak akan bagikan ke kalian ya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, untuk kelompoknya Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa. Kenapa? Karena kalian ada 12 siswa. Jadi Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Aska, Tina, dan Hasan. Karena kalian sudah tahu nama kelompok-kelompoknya mana-mana dan kelompok berapa dan kelompok berapa, silahkan duduk di kelompok masing-masing. Oke, sekarang karena kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, nanti Bapak akan membagi kalian LKPD dan juga kartu yang berisi soal-soal acak. Ya, ada yang mudah itu bintangnya 1, itu yang mudah. Ya, ada 5 kartu, nanti ada tingkatan-tingkatan lah dari mudah sampai yang ke sulit. KPD ini, kan itu di KPD ini ada 1 sampai 20. Kartu 1 ya jawabnya di nomor 1, kartu 2 jawabnya di nomor 2 ya. Bapak mau yang mengerjakan semuanya, jangan hanya 1 orang, harus bekerja sama supaya cepat selesai. Jadi nomor berapa? Kartu nomor berapa? Nomor 3 apa 4 nih? Ini yang dipegang nomor 3 nih. Oh, nomor 3 ini. Nah, ini di sini yang sebagai objek apa? Sebagai objek. Iya betul. Terus yang jadi predikatnya? Membaca. Berarti kalau yang saya ini jadi apa? Berarti hanya ada S, P, dan O. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Karena ini mudah. Kalau mudah itu cuma 3 kata. Lanjut. Kelompok 2. Bapak mau tanya-tanya sedikit. Jika, nih nomor 7 ya. Kamu jawab. Kamu jawab. Sekolah berjalan ayah ke. Menurutmu benar atau tidak? Ayat salah. Salah. Berarti yang benar kayak gimana? Kalau Bapak jawab berjalan sekolah ayah ke? Benar? Salah. Kalau jawaban berarti jawaban yang benar kayak gimana? Ayah berjalan ke sekolah. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Untuk tugas pengayaan, tugas akhir karena kalian alhamdulillah sudah paham semua tentang cara menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat yang bagus. Jadi Bapak minta kalian buat 5 soal kata acak, terserah kalian. Nanti ditukarkan ke temannya. Paham? 1 orang membuat soal kayak tadi, soal kata acak. Nanti misal punya Arkan, berarti yang dikerjainnya Kesia, soalnya dibagikan ke Dinda, punya Dinda yang ngerjain si Arkan. Paham? Ya, yuk silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari tadi dapat bermanfaat bagi kalian ya. Khususnya nanti karena sebentar lagi mau. Oke, kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.